Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,66% ke angka 7052. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersihnya meningkat 300% lebih, tapi secara tren saat ini terlihat mulai melemah. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman mau request sampai dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ADMR. Saham ADMR hari ini masih lanjut turun 2% lebih ke harga 1685. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini memang ADMR trennya masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat masih kesulitan untuk naik menembus garis EMA 50 150. Jadi beberapa kali mencoba untuk naik di atas kedua garis EMA ini, walaupun candle pada tanggal 21 berada di atas kedua garis EMA, tapi ini belum terkonfirmasi break karena candlenya ini masih candle doji. Dan keesokan harinya bisa kita lihat masih lanjut turun dan sampai saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50 150. Jadi garis EMA 150 di harga 1760 dan garis EMA 50 di harga 1770 masih berupa resisten. Dan di atasnya masih ada resisten di 1800. Sedangkan support terdekat jika kita lihat di sekitar harga 1650. Tapi support kuat saat ini di harga 1600. Dan hari ini kalau pemberitaan bahwa laba ADMR di kuartal 3 ini meloket 400% lebih. Jadi dibandingkan tahun lalu kenaikannya 400% lebih. Tapi secara tren saat ini ADMR trennya masih kurang baik. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 2% lebih hari ini masih ada distribusi, tapi asing jika kita perhatikan 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham ADMR. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat ADMR masih ada potensi untuk turun menuju harga 1650 sampai 1600 minggu ini. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba beli saham ADMR, menurut saya wait and see dulu. Tunggu di sekitar harga 1650, apabila ADMR pada saat menyentuh target harga ini masih bisa bertahan dan rebound baru coba entry, atau tunggu di bawahnya lagi di 1600 untuk entry-nya. Jadi kalau mau tunggu di sekitar range harga 1600 sampai 1650. Jadi pada saat mengetes target harga ini ADMR terlihat berhasil bertahan dan rebound, bisa coba entry dengan target jangka pendek di 1750 sampai 1800. Karena selama masih gagal break garis EMA 50 150, tren ADMR menurut saya masih sideways cenderung downtrend. Jadi tetap harus hati-hati. Karena ingat secara tren saat ini ADMR terlihat masih berpotensi untuk melanjutkan penurunan. Sekarang kita coba lihat Adro hari ini turun 5% lebih ke harga 3750. Dan secara tren apabila ternyata minggu ini terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, Adro akan mulai melemah trennya. Jadi sudah tidak akan bergerak uptrend atau sudah tidak terkonfirmasi uptrend apabila support di EMA 50 terlewati. Jadi sebelumnya bergerak uptrend mulai sideways setelah menyentuh harga 4200, mulai sideways setiap kali mendekati garis EMA 50 masih bisa bertahan, saat ini berada di bawah garis EMA 50. Dan untuk laba Adro juga bisa kita lihat masih naik 300% lebih di kuartal 3 ini. Jadi sama-sama naik lumayan tinggi, tapi secara grafik Adro juga menurut saya harus hati-hati, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman beli di harga bawah dan ternyata Adro gagal bertahan di atas garis EMA 50. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai bergerak turun. Dan jika kita perhatikan penurunan tajam hari ini masih ada distribusi asing hari ini terlihat mulai keluar dari saham Adro. Jadi hari ini asing keluar dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi untuk Adro apabila teman-teman mau coba entry bisa wait and see, apabila besok Adro kembali naik di atas harga 3800 bisa coba entry untuk trading jangka pendek dengan target jangka pendek di 4000, atau hold saja selama harga 3800 yang teman-teman entry tidak terlewati. Tapi apabila besok ternyata Adro masih lanjut turun dan terkonfirmasi break garis EMA 50, maka hati-hati, Adro berpotensi lanjut turun ke 3500 sampai garis EMA 150. Yang saat ini di harga 3350. Sekarang kita akan coba analisa saham Cepin yang bisa kita lihat hari ini malah naik 4% lebih ke harga 5850. Jadi pada saat sektor lain sudah mulai melemah, Cepin bisa kita lihat
2 minggu terakhir ini mulai bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya bisa kita lihat menyentuh harga 5.500, berhasil rebound, mencoba break garis EMA 50 150 gagal break, sempat turun sampai ke sekitar harga 5.300. Satu berhasil rebound dan terbentuk double bottom di posisi sini bisa kita lihat. Setelah terbentuk double bottom, Cepin saat ini mencoba untuk break garis EMA 50 150 kembali. Jadi pada tanggal 27 Oktober sempat naik di atas garis EMA 150. Ini belum terkonfirmasi break, turun kembali ke garis EMA 50 yang sudah berubah menjadi support. Bisa kita lihat Cepin masih bisa bertahan dan rebound saat ini. Dan candle hari ini sangat solid, sehingga potensi untuk break garis EMA 150 sangat besar, dan saya lihat Cepin berpotensi untuk naik menuju harga 6.000 apabila garis EMA 150 terkonfirmasi break minggu ini. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Bisa kita lihat di sini kenaikan 4% lebih hari ini masih ada akumulasi. Asing juga terlihat hari ini masuk melakukan akumulasi. Jadi Cepin apabila teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 atau di harga 5.650 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Jangan paksain untuk mengejar di harga sekarang. Pertama, kalau ini belum terkonfirmasi break harga 5.800, masih ada potensi untuk turun kembali mengatas garis EMA 50 150 apabila gagal break. Dan alasan kedua, Cepin sudah naik lumayan tinggi 2 minggu terakhir ini. Jadi apabila teman-teman baru mengejar di harga sekarang, takutnya ada koreksi sementara dulu baru mulai rebound kembali. Sekarang kita lihat temannya di satu sektor yang sama, JPFA. Secara tren saat ini masih bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Jadi beda dengan Cepin saat ini mulai uptrend, JPFA saat ini masih bertahan di support 1380 dan mencoba untuk mulai bergerak sideways. Dan hari ini JPFA juga naik 2% lebih ke harga 1415. Jadi mencoba untuk break resistance 1400. Apabila berhasil break, maka JPFA juga akan mencoba untuk reversal trend dan ada potensi ke garis EMA 50 yang saat ini 1460. Garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Untuk JPFA bisa kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini malah ada distribusi, tapi asing 1 minggu terakhir jika kita lihat mulai masuk akumulasi saham JPFA. Jadi JPFA masih bisa dipantau untuk trading jangka pendek, tapi ingat secara tren ini belum aman. Apabila berhasil naik di atas harga 1400 tapi masih kesulitan untuk break garis EMA 50, menurut saya pertimbangkan untuk take profit. Karena bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk break garis EMA 50, JPFA masih gagal break dan melanjutkan penurunan. Jadi harga 1380 sebelumnya juga sempat bertahan, setelah bertahan dan rebound bisa kita lihat mencoba untuk break garis EMA 50, gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar support ini, pertimbangkan untuk take profit. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, tunggu kembali di sekitar harga 1400 untuk entry-nya. Sama untuk target take profit jangka pendek tetap di garis EMA 50 apabila memang masih gagal break. Atau teman-teman mau hold terus selama support di 1380 tidak terlewati pun menurut saya masih oke. Karena bisa kita lihat dari bulan Mei JPFA setiap kali menyentuh harga 1380 masih bisa bertahan dan rebound kembali. Selanjutnya saya akan coba update pergerakan dari ACMA. Bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih ke harga 242. Jadi saat ini kembali mencoba untuk break resisten kuat ini. Jadi secara tren ACMA bisa kita lihat mulai membaik setelah bertahan di support psikologis di harga 200. Sempat berusaha break garis EMA 50 gagal break, sempat turun tapi setelah berhasil break bisa kita lihat trennya mulai membaik. Tinggal apakah SMA berhasil break garis EMA 150. Apabila berhasil break harga 240 ini, maka SMA juga trennya akan mulai bergerak tren dengan target jangka pendek itu di 260. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak naik. Bisa kita lihat di sini kenaikan 3% lebih hari ini terlihat ada sedikit akumulasi, sedangkan asing terlihat melakukan sedikit distribusi. Jadi SMA apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, bisa pantau saham SMA ini. Apabila ternyata minggu ini masih kesulitan untuk break harga 240, masih ada potensi untuk sideways dan turun menuju garis EMA 50 yang saat ini di harga 224. Jadi tetap harus hati-hati karena ini belum terkonfirmasi break. Tapi apabila berhasil break, SMA
sangat layak untuk di hold, dan garis EMA 50 garis EMA 150 akan berubah menjadi supportnya, sehingga potensinya untuk lanjut ke harga 260 akan lebih besar. Sedangkan untuk teman-teman yang sebelumnya belum berhasil beli pada saat break garis EMA 50, bisa pantau saham ini dan buy on breakout apabila berhasil break dari harga 240. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.